Sejarah Filsafat Barat, karya buku dari Bertrand Russell. Bab 24. Matematika dan Astronomi Yunani Awal. Dalam bab ini, saya mengarahkan perhatian pada matematika. Namun bukan terhadap disiplin matematikanya itu sendiri, melainkan sejauh matematika mengandung pertalian dengan filsafat Yunani. Suatu pertalian yang terutama dalam filsafat Plato sangat erat. Keunggulan bangsa Yunani tampak lebih jelas dalam matematika dan astronomi daripada dalam bidang-bidang lainnya yang telah mereka lakukan dalam bidang seni, sastra, dan filsafat. Bisa dinilai baik atau buruk berdasarkan selera, tetapi yang telah mereka capai dalam geometri sepenuhnya tak bisa diragukan. Mereka memetik pengetahuan tertentu dari Mesir dan agak lebih sedikit lagi dari Babilonia. Namun yang mereka peroleh dari sumber-sumber itu untuk bidang matematika terutama masih berupa hitungan besar. Sedangkan untuk bidang astronomi adalah catatan berbagai observasi yang telah dikembangkan dalam kurun waktu amat panjang. Keterampilan pembuktian matematis hampir seluruhnya berasal dari bangsa Yunani. Ada banyak cerita ringan, meski mungkin bukan kejadian historis, yang menunjukkan masalah-masalah praktis apa saja yang telah merangsang investigasi matematis. Kisah paling awal dan paling sederhana adalah tentang Thales, yang ketika berada di Mesir diminta oleh raja untuk mengetahui tingginya sebuah piramid. Thales pun suatu saat di siang hari ketika bayangan tubuhnya sama panjang dengan tinggi tubuhnya sendiri. Kemudian ia mengukur panjang bayangan piramid yang tentu saja sama dengan tinggi piramid. Diriwayatkan bahwa hukum perspektif pertama kalinya dipelajari oleh seorang ahli geometri bernama Agatharchus dengan tujuan menggambar latar panggung untuk pentas-pentas drama Aeschylus. Persoalan bagaimana mengetahui jarak perahu di tengah laut yang konon diteliti oleh Thales telah bisa dipecahkan dengan benar pada zaman yang masih dini. Salah satu masalah besar yang dihadapi para ahli geometri Yunani yakni duplikasi kubus. Konon berasal dari para pendeta sebuah kuil yang menerima pesan lewat krakel bahwa dewa menghendaki arca yang ukurannya 2 kali lipat dari arca yang telah mereka miliki. Mula-mula mereka menempuh cara sederhana, yakni dengan melipat duakan semua dimensi arca itu. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa hasilnya akan 8 kali lebih besar dari ukuran aslinya, yang tentu memakan biaya lebih banyak daripada arca yang dikehendaki dewa. Mereka lantas mengirim duta kepada Plato untuk menanyakan adakah orang di akademi yang mampu menyelesaikan problem mereka. Para ahli geometri pun bertindak dan mempelajari persoalan itu hingga berabad-abad, yang secara kebetulan lantas menghasilkan berbagai karya besar. Yang menjadi masalah sudah barang tentu adalah akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 2 dari 2 yang merupakan bilangan irasional yang pertama kali ditemukan sudah diketahui oleh kaum Pitagorean awal, dan metode yang cerdas untuk menemukan bilangan yang mendekati nilainya telah ditemukan. Metode yang terbaik adalah sebagai berikut. Dari 2 kolom bilangan yang bisa kita sebut bilangan-bilangan A dan B, masing-masing dimulai dengan bilangan 1. Pada setiap tahap, bilangan A berikutnya diperoleh dengan menambahkan A dan B terakhir yang telah diperoleh. Bilangan B berikutnya diperoleh dari A sebelumnya yang digandakan dan ditambah B sebelumnya. 6 pasangan pertama yang dihasilkan adalah 1,1, 2,3, 5,7, 12,17,
29,41, 70,99. Pada masing-masing pasangan, 2A kuadrat dikurangi B kuadrat adalah 1 atau min 1. Dengan demikian, B per A mendekati akar pangkat 2 dari 2. Dan pada setiap tahap baru, nilainya semakin mendekat. Sebagai misal, pembaca bisa memuaskan rasa penasaran dengan menghitung 99 garis miring 71 kuadrat yang tentu akan sangat mendekati 2. Diriwayatkan oleh Proklus bahwa Pitagoras yang senantiasa merupakan sosok yang agak samar adalah orang pertama yang menjadikan geometri sebagai pendidikan bebas. Banyak ahli termasuk Sir Thomas Hart berkeyakinan bahwa mungkin dialah yang menemukan dalil yang disebut dengan nama Pitagoras pula, yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi yang berhadapan dengan sudut-sudut siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisi lainnya. Bagaimanapun juga, dalil ini telah diketahui oleh kaum Pitagorean sejak masa yang amat dini. Mereka pun mengetahui bahwa jumlah dari sudut-sudut suatu segitiga adalah 2 sudut siku-siku. Bilangan-bilangan irasional selain akar pangkat 2 dari 2 pun dipelajari secara partikular oleh Theodorus yang hidup sezaman dengan Socrates, dan secara lebih menyeluruh oleh Theaetetus yang kira-kira hidup sezaman dengan Plato. Namun agak lebih tua, Demokritus menulis sebuah risalah tentang bilangan-bilangan irasional, namun sedikit sekali diketahui bagaimana isinya. Sedangkan Plato pun luar biasa tertarik pada masalah ini. Ia menyinggung karya Theodorus dan Theaetetus dalam karya dialognya, judulnya adalah nama tokoh yang disebut belakang itu. Dalam Laus 819-820, ia mengatakan bahwa ketidaktahuan umum mengenai masalah ini adalah suatu yang memalukan, dan menyeratkan bahwa ia sendiri mulai memahami masalah tersebut sudah agak belakangan dalam hidupnya. Jelas pula bahwa pernyataan ini berkaitan erat dengan filsafat Pitagoras. Salah satu dampak terpenting dari penemuan bilangan-bilangan irasional adalah ditemukan teori geometri mengenai perbandingan oleh Eudokus. Sebelum Eudokus, hanya terdapat teori aritmetika mengenai perbandingan. Menurut teori ini, rasio A dengan B sama dengan rasio C dengan D jika A dikalikan D sama dengan B dikalikan C, definisi ini. Dengan tiadanya teori aritmetika tentang bilangan irasional, hanya bisa diterapkan untuk bilangan rasional. Akan tapi, Eudoxus memberikan definisi baru yang terbebas dari keterbatasan tersebut yang disusun sedemikian rupa sehingga lebih mendekati metode analisis modern. Teori ini dikembangkan dalam karya Euclides dan menampukan keindahan logika yang mengagumkan. Eudoxus pun menemukan atau mungkin menyempurnakan metode exclusion yang selanjutnya diterapkan dengan hasil gemilang Archimedes. Metode ini merupakan benih dari kalkulasi integral. Sebagai contoh, kita ambil persoalan tentang luas sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran itu, Anda bisa menggambar heksagon beraturan atau dekagon, dodekagon beraturan, atau poligon beraturan yang memiliki 1000 atau 1.000.000 sisi. Luas poligon itu, berapapun banyaknya sisi yang ia punya, sebanding dengan kuadrat diameter lingkaran. Semakin banyak sisi yang dimiliki poligon itu, semakin ia sebanding dengan lingkaran. Jika Anda memberikan sisi yang cukup banyak pada poligon itu, Anda dapat membuktikan bahwa luas poligon itu pasti berbeda dengan luas lingkaran. Namun dengan perbedaan yang lebih kecil daripada luas poligon yang digambar sebelumnya, betapapun kecilnya perbedaan itu, untuk tujuan inilah dipakai aksioma Archimedes. Aksioma ini menyatakan dengan agak disederhanakan
Jika terdapat dua kuantitas, yang satu lebih besar dan yang lain lebih kecil, dan jika yang lebih besar itu diparuh dan perubahan itu diparuh lagi, dan seterusnya, pada akhirnya kuantitas yang diperoleh akan lebih kecil dari kuantitas kedua yang ukurannya lebih kecil tadi. Dengan kata lain, jika A lebih besar dari B, terdapat bilangan bulat N tentu, sehingga 2 dikalikan B akan lebih besar daripada A. Metode Esaution kadang memberikan hasil yang eksak, seperti dalam mengkuadratkan bentuk parabola yang dikerjakan Archimedes. Kadangkala, seperti dalam mengkuadratkan lingkaran, hanya memberikan hasil berupa perkiraan terus-menerus. Masalah pengkuadratan lingkaran adalah masalah bagaimana menetapkan rasio keliling lingkaran dengan diameternya yang disebut N. Archimedes memakai perkiraan 22/7 di dalam perhitungan-perhitungan dengan menggambar dan memberi keliling poligon beraturan sebanyak 96 sisi. Ia membuktikan bahwa N kurang dari 3/17 dan lebih dari 3/10/71. Metode itu bisa diubah ke sembarang derajat perkiraan yang dikehendaki, dan hanya sampai disitulah yang bisa dilakukan metode yang manapun untuk menjawab masalah ini. Pemakaian gambar dan keliling poligon untuk memperkirakan nilai N berasal dari Antipon yang hidup sejaman dengan Socrates. Euclides yang ketika saya masih muda, karyanya masih merupakan satu-satunya buku teks geometri yang resmi untuk remaja. Hidup di Alexandria kira-kira tahun 300 sebelum Masehi. Beberapa tahun sesudah wafatnya Alexander dan Aristoteles, sebagian besar isi karyanya yang berjudul Elements tidak original. Namun penataan proposisi-proposisinya serta struktur logikanya terutama adalah hasil karya dia. Semakin mendalam seorang belajar geometri, semakin mengagumkan pula geometri itu kelihatannya. Penyelesaian masalah garis-garis sejajar dengan memakai postulat tentang garis-garis sejajar yang terkenal mengandung keutamaan ganda, yakni kepastian dalam deduksi dan tidak menyembunyikan asumsi awalnya yang meragukan. Teori perbandingan yang berasal dari Eudokus mampu mengelakkan semua kesulitan yang berkenaan dengan bilangan-bilangan irasional dengan metode yang pada dasarnya sama dengan yang diperkenalkan oleh Weierstrass ke dalam analis pada abad ke-19. Euclides kemudian beralih ke sejenis aljabar geometris dan dalam buku X membahas masalah bilangan irasional. Sesudah itu ia melanjutkannya ke geometri ruang yang berakhir dengan konstruksi ruang beraturan yang tentu disempurnakan oleh Theaetetus dan dibicarakan dalam buku Timaeus karya Plato. Elements karya Euclides jelas merupakan salah satu buku paling mengagumkan yang pernah ditulis dan merupakan salah satu monumen pemikiran bangsa Yunani yang paling sempurna. Tentu saja, buku itu mengandung beberapa kelemahan yang khas Yunani. Metode yang dipakai sepenuhnya deduktif, dan di dalamnya tak tersedia kemungkinan untuk menguji asumsi-asumsi awalnya. Asumsi-asumsi itu dianggap telah pasti. Tetapi pada abad ke-19, geometri non-Euclidean menunjukkan bahwa asumsi-asumsi tersebut sebagai mungkin keliru dan hanyalah observasi yang bisa memutuskan apakah benar demikian. Dalam pemikiran Euclides terkandung sikap melecehkan kegunaan praktis seperti yang telah ditanamkan Plato. Diriwayatkan bahwa seorang murid sesudah menyimak suatu penjelasan bertanya, apa yang akan dia peroleh dari belajar geometri? Yang oleh Euclides lantas disebut sebagai budak. Dan ia katakan, beri anak muda itu uang 3 picis, sebab ia ingin mendapat untung dari apa yang ia pelajari. Sikap merendahkan terhadap manfaat praktis bagaimanapun juga secara pragmatis bisa dibenarkan. Pada zaman Yunani, tak seorang pun yang beranggapan bahwa bentuk-bentuk kerucut memiliki manfaat. Hingga akhirnya, pada abad ke-17, Galileo menemukan bahwa peluru bergerak dalam bentuk parabola, dan Kepler menemukan bahwa planet-planet bergerak dalam bentuk elips. Tiba-tiba saja karya yang diciptakan bangsa Yunani yang sepenuhnya didorong oleh rasa cinta terhadap teori
menjadi kunci utama dalam peperangan dan astronomi. Bangsa Romawi terlampau bermental praktis untuk bisa menghargai karya Euclides. Orang pertama yang menyebut namanya adalah Cicero. Pada zamannya, agaknya belum ada upaya menerjemahkan ke dalam bahasa Latin. Bahkan, tak ada catatan tentang terjemahan Latin apapun sampai zamannya Boethius tahun 480. Bangsa Arab lebih apresiatif sebuah salinan naskah diberikan kepada seorang khalifah oleh seorang kaisar Bizantium pada kira-kira tahun 760. Dan penerjemahan ke bahasa Arab dilakukan pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid kira-kira tahun 800. Terjemahan Latin pertama yang sampai ke tangan kita didasarkan pada bahasa Arab dilakukan oleh Adelhard dari Bath pada tahun 1120. Sejak saat itu, studi tentang geometri berangsur-angsur bangkit kembali di dunia barat. Namun baru sesudah akhir zaman Renaissance dicapai kemajuan-kemajuan penting. Sekarang saya sampai ke masalah astronomi, di mana pencapaian bangsa Yunani sama pentingnya dengan yang mereka capai dalam geometri. Sebelum zaman Yunani, observasi selama berabad-abad yang dilakukan di antara bangsa Babilonia dan Mesir telah menyediakan sesuatu fondasi. Gerakan planet-planet yang bisa terlihat telah dicatat. Namun belum diketahui bahwa bintang yang muncul di siang dan malam hari adalah bintang yang sama. Siklus gerhana sudah ditemukan yang pasti di Babilonia dan kemungkinan juga di Mesir. Sehingga memungkinkan prediksi atas gerhana bulan cukup meyakinkan. Namun tidak demikian halnya dengan gerhana matahari. Sebab gerhana matahari tidak selalu terlihat dari tempat tertentu. Kita berhutang budi pada bangsa Babilonia mengenai pembagian sudut siku-siku menjadi 90 derajat. Dan pembagian derajat itu menjadi 60 bagian. Mereka memiliki rasa cinta tertentu terhadap bilangan 60. Dan bahkan suatu sistem perhitungan didasarkan pada bilangan itu. Orang Yunani suka mengatakan bahwa kebijaksanaan tokoh-tokoh pelopor mereka bersumber dari perlawatannya ke Mesir. Namun apa yang telah dicapai sebelum zaman Yunani sesungguhnya amat sedikit. Meskipun demikian, prediksi gerhana yang dilakukan Thales adalah contoh mengenai adanya pengaruh asing itu. Tak ada bukti untuk beranggapan bahwa Thales telah melakukan penyempurnaan tertentu terhadap apa yang ia pelajari dari bangsa Mesir atau Babilonia. Dan hanyalah kebetulan saja prediksi Thales itu kemudian terbukti. Marilah kita mulai dengan beberapa penemuan paling dini dan hipotesis-hipotesis yang benar. Anaximander menyangka bahwa bumi mengapung bebas dan tidak ditopang oleh apapun. Aristoteles yang kerap menyangkal hipotesis-hipotesis terbaik pada zamannya tidak sepakat dengan teori Anaximander bahwa bumi yang berada di pusat alam semesta tak bergerak dari tempatnya, karena tiada alasan bahwa bumi harus bergerak ke satu atau lain arah. Jika anggapan itu benar, ujarnya, seorang manusia yang berada di pusat lingkaran sementara makanan tersebar di berbagai penjuru di sekeliling lingkaran akan mati kelaparan, sebab tak punya alasan untuk memilih sekumpulan makanan yang satu ataukah lainnya. Argumen ini muncul kembali dalam filsafat skolastik, meski bukan berkenaan dengan astronomi, melainkan dalam kaitannya dengan kehendak bebas. Argumen ini pun tampil kembali dalam bentuk tamsil tentang keledai Buridan, yang terdapat memilih di antara dua ikat jerami yang ditempatkan pada jarak yang sama di sebelah kiri dan kanan, dan akhirnya mati kelaparan. Di antara sekian kemungkinan, Pythagoraslah orang pertama yang berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat. Tetapi alasan dia berpendapat demikian agaknya lebih bersifat estetik daripada ilmiah. Akan tetapi, alasan-alasan ilmiah pun segera ditemukan. Anaxagoras menemukan bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya dan mengemukakan teori yang benar mengenai gerhana. Ia sendiri masih menyangka bumi berbentuk datar. Tetapi bayangan bumi yang tampak
di saat gerhana bulan menjadi dasar argumen yang pasti bagi kaum Pitagorean untuk berpendapat bahwa bumi bulat. Para pengikut Pitagoras ini melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa bumi adalah salah satu di antara banyak planet. Mereka mengetahui konon atas petunjuk Pitagoras sendiri bahwa bintang pagi dan bintang malam tak berbeda. Dan mereka berpendapat bahwa semua planet termasuk bumi bergerak dalam bentuk lingkaran-lingkaran dan bukan mengelilingi matahari, melainkan mengelilingi api sentral. Mereka telah menemukan bahwa permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Dan mereka berpendapat bahwa permukaan bumi yang menghadap api sentral pun selalu sama. Daerah-daerah Mediterania berada pada sisi yang senantiasa jauh dari api sentral. Dan karena itu tak pernah kelihatan api sentral itu dinamakan Wisma Zeus atau ibunda para dewa. Diduga bahwa matahari bersinar karena memantulkan cahaya dari api sentral. Selain bumi, terdapat benda langit lain, yakni pengimbangan bumi, pada jarak yang sama dari api sentral. Mengenai pendapat ini mereka memiliki dua alasan, yang satu ilmiah dan yang lain bersumber dari mistisisme aritmetika mereka. Alasan yang ilmiah berupa observasi yang sudah benar bahwa gerhana bulan kadang terjadi ketika bulan ataupun matahari berada di atas cakrawala. Pembiasaan yang merupakan penyebab dari fenomena ini belum mereka ketahui. Dan mereka mengira bahwa dalam kejadian demikian itu, gerhana disebabkan oleh bayangan dari suatu benda langit selain bumi. Alasan lainnya adalah bahwa matahari dan bulan, 5 planet bumi, dan pengimbangan bumi beserta api sentral merupakan 10 benda langit. Dan 10 adalah bilangan mistik bagi kaum Pitagorean. Teori Pitagorean ini bersumber dari Philolaus, seorang dari Theba yang hidup pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Kendati pun pendapat tersebut lebih bersifat khayali dan untuk sebagian sangat tidak ilmiah, tetapi mengandung arti amat penting, sebab merupakan bagian terbesar dari upaya imajinatif yang perlu bagi lahirnya hipotesis Kopernikan. Mengkonsepsikan bumi bukan sebagai pusat alam semesta, melainkan sebagai salah satu dari planet yang tidak terpaku di tempatnya, melainkan bergerak di sepanjang ruang, memperlihatkan suatu pembesaran luar biasa dari cara berpikir antroposentris. Sekali gebrakan ini sudah dilancarkan pada cara pandang manusia yang berdasar terhadap alam semesta, maka tak akan terlalu sulit lagi untuk diarahkan lewat argumen-argumen ilmiah menuju teori yang lebih akurat. Menyangkut masalah itu, banyak observasi yang telah dilakukan Oenopides yang muncul tak lama sesudah Anaxagoras menemukan kemiringan posisi pada peristiwa gerhana. Segera menjadi jelas bahwa matahari pasti jauh lebih besar daripada bumi. Semua fakta mendukung mereka yang tidak sepakat bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan tentang api sentral dan pengimbangan bumi pun ditinggalkan oleh kaum Pitagorean segera sesudah zaman Plato. Heraklides dari Pontus yang masa hidupnya kira-kira tahun 388 sampai 315 sebelum Masehi, sejaman dengan Aristoteles, menemukan bahwa Venus dan Merkurius berputar mengelilingi matahari dan mengutarakan pandangan bahwa bumi berotasi pada porosnya sendiri sekali setiap 24 jam. Pendapat terakhir ini merupakan langkah yang amat penting yang belum pernah ditemukan oleh para pemikir sebelumnya. Heraklides tergolong ke dalam mazhab Plato dan tentunya merupakan tokoh besar, namun kurang begitu dihormati seperti yang diperkirakan. Ia gambarkan sebagai seorang pesolek dan berbadan tambun. Aristarchus dari Samos yang kira-kira hidup dari tahun 310 hingga 230 sebelum Masehi. Dan dengan demikian, kira-kira 25 tahun lebih tua daripada Archimedes,
merupakan tokoh paling menarik di antara seluruh astronom kuno, sebab ia mengemukakan hipotesis Kopernikan secara lengkap, yakni bahwa semua planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari dan bahwa bumi berotasi pada porosnya sendiri sekali setiap 24 jam. Agak mengecewakan ketika kita ketahui bahwa satu-satunya karya Aristarchus yang sampai ke tangan kita, On the Size and Distance of the Suns and the Moon, justru mengikuti pandangan geosentris. Memang benar bahwa berkenaan dengan masalah yang dibahas buku tersebut, tak ada bedanya teori manakah yang diikuti. Dan karena itu, mungkin saja ia berpikir bahwa kurang bijaksana jika membebani perhitungan-perhitungannya dengan sikap menentang yang tak perlu terhadap pendapat umum para astronom. Atau bisa jadi, ia baru sampai pada hipotesis Kopernikan sesudah menulis buku itu. Sir Thomas Hart dalam karyanya yang mengkaji Aristarchus, yang juga menampilkan teks buku Aristarchus disertai terjemahannya, cenderung pada pendapat yang terakhir itu. Bukti bahwa Aristarchus mengemukakan pandangan Kopernikan bagaimanapun juga sangat tegas. Bukti pertama dan paling meyakinkan berasal dari Archimedes, yang sebagaimana telah kita simak kehidupan sejaman dengan Aristarchus dengan usia lebih muda. Ketika menulis kepada Gelon, Raja Syracuse, ia mengungkapkan bahwa Aristarchus menyusun sebuah buku yang berisi hipotesis-hipotesis tertentu, dan ia melanjutkan hipotesisnya adalah bahwa bintang-bintang yang menetap dan matahari memang tidak bergerak, bahwa bumi berputar mengelilingi matahari di sepanjang keliling suatu lingkaran, sedangkan matahari berada di tengah-tengah orbit. Terdapat suatu bagian tulisan dalam karya Plutarchus yang menyebutkan bahwa Cletus berpendapat adalah tugas bangsa Yunani untuk mengadili Aristarchus dari Samos dengan tuduhan durhaka karena menganggap bahwa pusat alam semesta ialah bumi bergerak, dan ini merupakan akibat dari upayanya untuk menangkap fenomena dengan menganggap langit tidak bergerak dan bumi berputar di sepanjang lingkaran lonjong dan sekaligus sambil berotasi pada porosnya sendiri. Cletus hidup sejaman dengan Aristarchus dan meninggalkan kira-kira tahun 232 sebelum Masehi. Di bagian tulisan lainnya, Plutarchus menyebutkan bahwa Aristarchus mengemukakan pandangan ini hanya sebagai hipotesis, sedangkan penerusnya yang bernama Seleucus menganggapnya sebagai pendapat yang telah pasti. Seleucus dewasa kira-kira tahun 150 sebelum Masehi. Aetius dan Sextus Empiricus pun menegaskan bahwa Aristarchus mengemukakan hipotesis heliosentris, namun tidak mengatakan bahwa pendapat itu ia kemukakan hanya sebagai hipotesis. Bahkan kalau ia mengemukakan sebagai hipotesis, agaknya bukan mustahil jika ia seperti Galileo 2000 tahun kemudian terpengaruh oleh rasa takut untuk menentang prasangka-prasangka agama, suatu rasa was-was yang memang beralasan sebagaimana yang ditujukan oleh sikap Cletus tersebut di atas. Hipotesis Kopernikan sesudah dinyatakan oleh Aristarchus baik sebagai pendapat pasti ataupun sementara, lantas diterima sepenuhnya oleh Seleucus, tetapi tidak oleh para astronom kuno lainnya. Penolakan umum ini terutama disebabkan oleh Hipparchus yang menginjak dewasa kira-kira dari tahun 161 hingga 126 sebelum Masehi. Ia dilukiskan oleh Hirt sebagai astronom terbesar zaman antik. Dia yang pertama kali menulis tentang trigonometri secara sistematis. Ia menemukan bahwa equinox mengalami pergeseran waktu. Ia memperkirakan panjangnya bulan Komariah dengan kesalahan kurang dari 1 detik. Ia memperbaiki perkiraan Aristarchus mengenai ukuran dan jarak matahari dan bulan. Ia menyusun katalog tentang 850 bintang tetap, lengkap dengan garis lintang dan garis bujur, bertolak belakang dengan hipotesis heliosentris dari Aristarchus. Ia menerima dan memperbaiki teori Epicurus yang telah disusun oleh Apollonius yang dewasa kira-kira tahun 220 sebelum Masehi.
adalah perkembangan dari teori inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai sistem Ptolemaik, karya astronom Ptolemeus yang dewasa pada pertengahan abad kedua. Kopernikus pada akhirnya mengetahui suatu meski tidak banyak tentang hipotesis Aristarchus yang nyaris terlupakan, dan setelah mengetahui tokoh kuno itu ia merasa terpacu untuk berinovasi. Sekiranya hal itu tak terjadi, maka pengaruh hipotesis itu terhadap astronomi selanjutnya bisa dikatakan nihil. Para astronom kuno dalam memperkirakan ukuran bumi, bulan, dan matahari menggunakan metode yang secara teoritis valid, namun mereka terhalang oleh tiadanya perangkat untuk menghasilkan presisi. Dengan mengingat adanya halangan tersebut, banyak hasil penyelidikan mereka yang bisa dinilai sangat baik. Eratosthenes memperkirakan diameter bumi sepanjang 7.850 mil yang hanya kira-kira 5 mil lebih pendek dari panjang sebenarnya. Ptolemeus memperkirakan jarak rata-rata bulan sama dengan 29,5 kali diameter bumi, sedangkan angka yang benar kira-kira 30,2. Tak satu pun perkiraan mereka tentang ukuran dan jarak matahari mendekati kebenaran karena semua perkiraan mereka terlampau kecil. Perkiraan mereka dan perbandingannya dengan diameter bumi adalah Aristarchus 180, Hipparchus 1245, Posidonius 6545. Angka yang benar adalah 11.726. Bisa dilihat bahwa perkiraan itu terus-menerus diperbaiki. Akan tetapi, perkiraan Ptolemeus menunjukkan kemunduran. Perkiraan Posidonius kurang lebih setengah dari angka sebenarnya. Secara keseluruhan, gambaran mereka tentang sistem matahari tidak terlampau jauh dari kebenaran. Astronomi Yunani bersifat geometris, bukan dinamis. Orang-orang kuno itu membayangkan gerakan benda-benda langit bersifat seragam dan sirkular, atau terdiri dari gerakan-gerakan sirkular. Mereka tidak memiliki konsepsi tentang gaya atau force. Terdapat lingkungan-lingkungan seperti bola yang bergerak secara keseluruhan, dan disitulah berbagai benda langit menetap. Dengan tampilan Newton dan teori gravitasi, diperkenalkanlah sudut pandang baru yang tidak terlampau geometris. Menarik untuk mencermati bahwa kemudian terjadi pembalikan arah menuju sudut pandang yang geometris dalam teori umum tentang relativitas dan Einstein yang menyebabkan konsepsi tentang daya paksa dalam pengertian Newtonian ditinggalkan. Persoalan para astronom adalah sebagai berikut. Dengan adanya gerakan benda-benda langit yang terlihat di ruang angkasa, makanya bagaimana mengemukakan hal tersebut melalui hipotesis koordinat ketiga ialah kedalaman ruangan. Sedemikian rupa sehingga menghasilkan penggambaran fenomena itu sesederhana mungkin. Keunggulan hipotesis Kopernikan bukanlah kebenaran, melainkan kesederhanaan berkenaan dengan relativitas gerak. Tak ada masalah tentang kebenaran yang terkait dalam upayanya untuk menyusun hipotesis yang akan menangkap fenomena. Bangsa Yunani terlepas dari niatnya semula, pada akhirnya menangani problem itu dengan cara yang secara ilmiah benar. Suatu perbandingan dengan para pendahulunya dan dengan para penerusnya sampai Kopernikus tentu akan meyakinkan setiap pelajaran tentang kejeniusan mereka yang benar-benar mengagumkan. Tampilnya dua tokoh yang amat terkemuka, Archimedes dan Apollonius, pada abad ketiga sebelum Masehi pun melengkapi daftar para matematisi Yunani kelas 1. Archimedes adalah sahabat atau mungkin saudara Misan, Raja Sirakuse, dan terbunuh ketika kota itu ditaklukkan bangsa Romawi pada tahun 212 sebelum Masehi. Apollonius sejak masa mudanya hidup di Alexandria. Archimedes bukan hanya seorang matematisi, namun juga fisikawan dan pelajar hidrostatika. Apollonius terutama menonjol berkat karyanya tentang kerucut. Saya tidak akan mengulas lebih jauh tentang mereka, sebab kemunculan mereka terlampau terlambat untuk bisa pengaruhi filsafat. Sesudah tampil dua tokoh tersebut, zaman kejayaan pun berakhir.
kendati karya-karya penting masih terus dikerjakan Alexandria. Di bawah kekuasaan Romawi, bangsa Yunani kehilangan rasa percaya diri yang berkaitan dengan masalah kebebasan politik. Dan karena kehilangan tersebut, lumpuh pula penghargaan mereka terhadap para pendahulunya. Serdadu Romawi yang membunuh Archimedes merupakan simbol matinya pemikiran orisinal yang akibatnya oleh Romawi di seluruh dunia. 1. Lelenis